Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman Tasli, alhamdulillah kembali di channel Tasli TV yang kali ini masih dalam series The Soleh Muslihun. Kita nyebutnya The Soleh Muslihun atau jadi soleh aja nggak cukup. Masih bersama kita ada Ustadz Bambang Ridho Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Ustadz. Kemarin kan kita sudah mulai series ini Ustadz ya, Iya. di Soleh Muslihun. Kalau intinya seingat aneh kemarin itu intinya kita tuh harus punya karya. Iya. Kita harus punya karya dalam hidup kita. Mau kecil mau besar. Jadi jangan cuma buat diri kita sendiri itu solehnya. Nah, pembahasan kali ini tentang seputar apa Ustadz? Kalau kemarin kan inti besar pembahasan itu tentang kita harus jadi muslim yang produktif gitu, berkarya. Kali ini apa Ustadz? Iya, bismillah. Kita udah punya nama berarti sekarang. Oke. The Soleh Kemarin Muslihun belum gitu ya. Ya, The Minggu Soleh. lalu belum ada. Ya, The Waktu itu Soleh belum ada. Muslihun. The Soleh Muslihun. Nah, ini bukan ini ya. Jangan Soleh Solihun, bukan. Soleh Muslihun ini beda nih gitu. Bukan soleh solihun. Bukan Kalau soleh itu dua kali solihun. soleh. Iya, Kali ini soleh pribadi dan mensolehkan. mensolehkan orang. Nah. Jadi memang jangan ya tadi ya, nggak cukup soleh. Nggak cukup soleh, Jadi artinya soleh aja nggak cukup. nggak soleh aja, jadi soleh aja nggak cukup gitu. Oke. Tapi harus bisa, kesolehan kita itu harus Berdampak. bisa berdampak kepada orang lain, bahkan bisa memperbaiki keadaan lah. Oke. Kan gitu. Kan muslih kan artinya memperbaiki gitu kan. Jadi keadaan yang rusak di sekitar kita itu bisa Apa yang bisa kita diperbaiki gitu kan gitu. Oke. Nah, kali ini kita pengen ngomongin konsep beramal soleh dalam Islam. Seperti apa sih gitu? Konsep beramal soleh. Beramal soleh. Sholat. Iya, sholat termasuk semua kebaikan lah. Semua amal soleh, konsepnya itu seperti apa dalam Islam? Oke. Kan pertemuan lalu kita sudah mendefinisikan pribadi muslim yang ideal itu seperti apa, yaitu pribadi muslim yang beramal soleh gitu ya. Betul. Beramal soleh, tapi kemudian ya tadi kita lebih tekankan lagi bahwasanya sebenarnya soleh aja nggak cukup gitu, tapi juga harus muslim. Kan gitu. Nah, ini konsep pertama nih saat amal soleh dalam Islam. Soleh muslih artinya setiap kebaikan, setiap amal soleh dalam Islam itu harus punya sifat dia itu memberikan manfaat dan juga mencegah atau mencegah keburukan lah gitu. Memperbaiki keburukan. Itu harus seperti itu dalam Islam itu amal soleh harus begitu. Karena nanti yang pertama tadi, sifat yang pertama memberikan kemanfaatan atau memberikan memberikan kebaikan. Itu fungsinya adalah agar terus berkembang gitu kan. Iya. Tetapi kalau kemudian memperbaiki keburukan, itu sifatnya dia dalam kata lain dia menutup pintu-pintu keburukan. Mencegah lah. Mencegah gitu ya. Jadi kebaikan harus selalu tumbuh, berkembang. Keburukannya harus benar-benar ditanam gitu. Ditanam bukan buat tumbuh tapi dipendem. Iya, dipendem gitu lah, bahasa dipendem kan begitu kan. Makanya kalau kita lihat contohnya dalam banyak ini ya, dalam banyak ibadah lah. Contohnya paling gampang lah sholat gitu misalnya. Sholat itu kan jelas lah dia memberikan pahala gitu kan. Orang yang mengerjakan tuh dapat pahala kan, jelas gitu kan. Bahkan ya banyak lah hadis-hadis yang menjelaskan besar pahala sholat itu seperti apa kan begitu kan. Bahwasanya contohnya apa? Sholat berjamaah sekian pahalanya sholat, kan gitu kan. Menggugurkan dosa. Kafaratul lima bainahuma kan begitu kan. Tapi di satu sisi juga sholat itu harus bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang mungkar, perbuatan keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya. Jadi konsep amal soleh dalam Islam pasti begitu. Orientasinya dua hal. Satu ngasih manfaat. Yang kedua mencegah keburukan. Kan begitu. Ya termasuk puasa gitu. Iya. Puasa pasti dia memberikan manfaat kan. Manfaat ya jelas lah, manfaat ukhrawi dalam arti pahalanya besar kan gitu kan.
Kemudian ya kalau secara duniawi artinya orang yang berpuasa itu cenderung lebih sehat gitu kan. Iya. Makanya terjaga ya, kecuali kalau kemudian sahurnya nasi padang, Bukannya bukanya gorengan. iya gitu kan. Itu kan bukan karena Karena pilihan puasanya. makannya, Nah, itu kan pilihan kesalahan makanannya. kesalahan orangnya lah kan Iya, iya. begitu. Tapi di satu sisi puasa juga kemudian mencegah keburukan dalam arti begini. Dalam berpuasa, ketika kita berpuasa itu kita dianjurkan untuk berbagi gitu Oh, kan. ketika puasa Ketika puasa, ya artinya ada amalan-amalan di selama itu ya. iya kan gitu kan. Bahkan dalam hadisnya kan Rasulullah sendiri yang mencontohkan. Iya, Rasulullah itu ajwadu ma yakunu fi Ramadan gitu kan. Dermawanan beliau itu paling topnya itu ada di bulan Ramadan kan begitu. Nah, kedermawanan itu di bulan Ramadan kan yang ketika puasa itu kan akan dalam arti mencegah orang itu kemudian kelaparan kan gitu kan. Mencegah keburukan yang terjadi di sekitar Ya kita. kan kalau orang lapar, nggak ada duit, miskin ilmu, minim iman, mencuri akhirnya. Bisa jadi begitu. Ujungnya kan begitu ya. Kan bisa begitu kan. Itu kan mencegah itu juga gitu. Nah, ini makanya tadi ini konsep pertama dalam beramal soleh dalam Islam tuh begitu. Dia harus soleh, memberikan manfaat bagi diri sendiri juga terutama gitu kan. Kemudian muslih, bisa memperbaiki keadaan. Dan ini juga sebenarnya begini. Dalam surat Hud ini sebenarnya konsepnya diambil dari surat Hud gitu ya. Allah pernah mengatakan wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan mengazab, menghancurkan Satu kaum, sebuah kaum gitu ya. Kalau orang-orangnya itu, umat tersebut gitu ya, bukan hanya soleh saja tapi muslih juga. Ya kalau muslih itu kan tersebut dalam Quran tersebut dalam Al-Qur'an. Soleh muslihun itu ada gitu lah dalam Al-Qur'an kan gitu. Sebaliknya, kalau cuman sebuah umat itu isinya mungkin hanya orang-orang soleh gitu ya, tapi tidak ada usaha perbaikan terhadap keburukan gitu ya, itu Allah akan tetap memberikan kehancuran dalam arti kehancuran tuh ya musibah-musibah, bencana-bencana, ataupun ya bencana di sini bukan hanya bencana alam ya, tapi bisa jadi bencana secara ekonomi, moral, sosial, moral, etika dan seterusnya gitu kan. Dalam surat Al-A'raf Allah pernah mengatakan wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus solihuna wa minhum duna dzalik. Minhumus solihuna kesebut juga soleh nih ya. Solehnya kesebut. Jadi kalau ketika sebuah umat itu iya yang soleh ada, tapi nggak ada muslihnya. Artinya tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan gitu kan. Bisa dikatakan egois gak sih kayak gitu? Bisa jadi. Dia cuma fokus diri saya aja yang ting. Nah, ini kan yang sekarang hari ini banyak banget gitu ya. Ketika orang mencukupkan diri gitu ya. Yang penting gue mah bisa hidup nyaman bisa gitu, bisa sholat berjamaah gitu, tapi tanpa ada upaya untuk bagaimana bisa mengajak orang lain untuk ikut sholat juga, atau bisa mencegah orang-orang yang sebab-sebab orang nggak mau sholat gitu kan, mencegah keburukan-keburukan. Dia harusnya mikirin juga kayak gitu. Harus mikirin begitu juga kan begitu. Nah, fenomena lain juga terkadang kita ya di satu sisi ada benernya tapi mungkin kurang tepat lah gitu ya. Apa tuh? Ketika ada orang rajin sholat gitu ya, kita sesumbar mengatakan wah soleh tuh orangnya gitu. Padahal itu kewajiban. Iya kan, ya itu udah jelas lah standar minimal kan gitu ya. Tapi ya bisa dibilang bener juga sih orangnya soleh gitu kan. Tapi kan jangan sampai kita terjebak di inian aja gitu. Soleh doang nih, tapi muslihnya nggak ada nih gitu kan. Ini harus ada nih seorang muslim itu ya selain soleh dia harus muslih lah. Tapi sebenarnya sebelum orang jadi muslim mesti dia harus soleh dulu kan, Ustaz? Ya iya. Jadi itu sepaket sepaket gitu kan. Kalau dia sebab dia mau jadi muslihun yang kayak ini kita namain, dia harus solehun dulu. Iya harus. Jadi modal awal ya. Modal awal gitu. Dia harus soleh dulu ya. Modal ada gak yang dia belum soleh tapi mau coba muslih? Apakah gak ada? Iya bisa aja, cuman kan jadi tidak tidak terintegrasi gitu. Orang akan melihatnya bagaimana gitu loh. Ya kan gini ya. Ada tentang pandangan orang, ada tentang pandangan kita. Pandangan orang mungkin kan kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Betul.
Artinya ya tanggung jawab orang yang dinasehati ya adalah menerima nasihat kan begitu. Tapi kan kita sebagai yang memberikan nasihat, masa kita tidak mengamalkan apa yang lebih dulu ya. Ini harus kita duluan kan gitu kan. Intinya soleh itu modal awal. Setelahnya dia jadi muslih. Untuk jadi muslih juga kan begitu. Nah, kemudian amal soleh, konsep yang kedua amal soleh kan pertemuan yang lalu kita sempat katakan kalau kita kumpulkan gitu ya konteks-konteks amal dalam Al-Quran banyak ya. Itu kan banyak ya. Banyak sekali. Artinya bukan hanya sholat, ritual-ritual ibadah gitu ya, tapi masuk ke masalah ekonomi, sosial, keterampilan tangan dan seterusnya. Yang mana kemudian kita bisa klasifikasikan amal-amal soleh, konteks-konteksnya itu dalam 3 klasifikasi. Apa itu? Amal soleh dini, agama, ada ijtimai, sosial, dan kemudian ada kauni. Kauni itu apa? Amal soleh yang berkaitan dengan alam semesta ini. Artinya bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta itu kan ada etikanya, ada aturan yang udah digariskan sama Allah kan begitu. Tapi konteksnya amal soleh. Konteksnya pasti amal soleh kan gitu. Artinya misalnya kita berbuat baik kepada hewan gitu kan. Kan itu juga menjadi nilai Islam gitu kan. Betul. Salah satu nilai Islam yang paling dijunjung lah gitu kan. Bahkan kalau kita menyembelih, itu aja ada bahasanya fa'ahsinul kitlah kan gitu kan. Sebaik mungkin gitu loh. Jangan tumpul. Iya, jangan tumpul malah bikin dia sakit tersiksa kan begitu kan. Termasuk mungkin yang tadi mungkin agak loncat sedikit ya. Kauni itu kayak dilarang buang sampah sembarangan. Ya termasuk. Karena kan kemudian kalau buang sampah sembarangan numpuk, iya bukan hanya masalahnya banjir doang, yang kebauan gitu kan. Sebagian orang nganggap itu bukan amal ya, bukan amal. Itu dia. Ini kehidupan biasa gitu. Masalah kita hari ini kan begitu gitu ya. Oke, berarti ada 3 tes ya. Tadi tentang keagamaan, sosial dan kauni, lingkungan. Alam semesta lingkungan misalnya kita katakan gitu. Nah, 3 unsur ini harus berjalan bersamaan. Sepaket lah. Contohnya, maksudnya gimana? Artinya gini, jangan kemudian seorang muslim punya perhatian hanya terhadap ritual ibadah, tapi dia nggak peduli sosial, nggak peduli sama lingkungan gitu. Atau sebaliknya, peduli banget sama lingkungan, tapi nggak peduli sama sosial, sama tetangga nggak pernah baik, nggak peduli sama sholat juga, nggak pernah sholat juga kan, serba salah kan begitu kan? Itu nggak seimbang dong. Nggak seimbang. Sementara seorang muslim dan itu harus seimbang. Rasulullah sendiri kan, ini uniknya Rasulullah ya. Kalau kita lihat kebijakan Rasulullah, katakan beliau sebagai kepala negara gitu. Ternyata ada loh kebijakan Rasulullah yang inspirasinya itu karena ada masalah pada hewan gitu loh. Kan pernah suatu hari Rasulullah kan mungkin karena Rasulullah itu kedekatan emosinya dengan makhluk lain itu lebih gitu kan. Mungkin kalau kita biasa-biasa aja. Sehingga suatu hari ada unta itu Rasulullah merasa, atau mungkin seperti ada dialog gitu ya. Kelelahan ya? Iya, kelelahan, keletihan gitu. Sampai Rasulullah kan bertanya, ini unta punya siapa nih? Gitu kan. Ada seorang Ansor bilang, punya aku ya Rasulullah. Kecapean banget ya untanya. Ini unta kecapean nih. Engkau telah membebani apa aja dia kan begitu kan. Di luar bebannya. Sejak saat itu Rasulullah bikin kebijakan. Jangan boleh ada yang membebani untanya atau kendaraannya melebihi kapasitasnya. Kan gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Bahkan kepekaan Rasulullah itu kan sampai ke bahasanya benda mati lah. Ketika mimbarnya Rasulullah nangis itu, ingin ditinggalkan oleh Rasulullah, dalam arti Rasulullah bakal punya mimbar baru. Sampai kemudian si mimbar yang dulunya dari kayu doang gitu kan, itu sampai menangis gitu kan. Nah, artinya ini harus balance nih gitu kan. Hubungan kita dengan Allah bagus, sesama manusia bagus, sesama lingkungan dan alam. Garis vertikal dan horizontalnya harus seimbang ya. Harus seimbang semuanya. Kalau nggak begitu, nggak harus masih dipertanyakan lah keislamannya, kesolehannya. Dia kesolehannya dulu nih sebelum ke muslihannya. Nah itu dia kan gitu kan.
Pertama berarti tentang keagamaan tuh Ustaz. Tentang keagamaan. Lingkupannya apa sih Ustaz? Sholat gitu maksudnya? Ya ritual ibadah lah. Contohnya ibadah mahdhah istilahnya. Ibadah mahdhah mungkin bahasanya gitu ya. Ya sholat, zakat, puasa, umroh, haji gitu-gitu kan. Meskipun kan di antara itu kan ada juga berkaitan ke sosial tuh. Pasti. Zakat contohnya kan. Pasti. Ya kan pasti berkaitan sama hak orang lain. Benar. Membagikan ini gitu. Benar. Dampaknya gitu. Dampaknya begitu benar. Ya termasuk sholat itu kan, apalagi kalau kemudian kita kaitkan sholat dengan sholat berjamaah gitu ya. Kan di situ ada interaksi kita dengan sama muslim kan begitu kan. Kalau kita haji juga kita ada interaksi, jual beli malah. Ada jual beli kan gitu. Ini bisnis apa sih? Bisnis wakaf Quran itu kan, misalnya teman-teman tuh ya. Nah ini itu konsep yang kedua gitu ya. Nah konsep yang ketiga bahwa amal soleh dalam Islam itu harus sukses dan harus beretika. Sukses dan beretika. Apa sih? Maksudnya punya panduannya kah atau? Artinya gini, kalau kita punya proyek-proyek kebaikan gitu ya, ya target kita harus sukses. Targetnya harus sukses. Harus sukses nih, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Contohnya, amal apa? Contohnya gini, misalnya kita punya proyek dakwah, membuat lembaga pendidikan. Ya target kita kan harus sukses gitu kan. Artinya sukses tuh tujuannya tuh tercapai gitu. Oh iya. Jangan sampai kita berpikiran, udahlah kita yang penting jalan aja gitu. Artinya random gitu loh. Tanpa tujuan. Pokoknya yang penting jalan dulu deh gitu. Enggak, harus dikonsep, harus dirancang. Ini akan sukses kan gitu. Artinya harus benar-benar fokus, mengerahkan segala tenaga, pikiran, kekuatan dan seluruhnya gitu ya. Bahkan mungkin dana, biaya gitu ya. Agar kemudian proyek kebaikan itu sukses. Ya supaya amal solehnya mungkin gak sia-sia kali gitu Zat. Bisa dibilang begitu. Bahkan kalau kita lihat ya, Rasulullah itu kan dalam banyak dalam banyak peperangan lah gitu ya, ghazawat beliau gitu ya. Itu kan beliau selalu mempersiapkan, membuat strategi gimana caranya kita pokoknya menang kan gitu. Bukan gimana pokoknya menang sih, maksudnya beliau memikirkan ini strateginya biar menang tuh bagaimana. Rasulullah nggak cuman modal ya kita kan orang beriman. Kita berada di jalan Allah gitu. Pasti ditolong Allah. Pokoknya kita ayo maju kan gitu, enggak kan? Di perang Uhud misalnya, Rasulullah pakai pakai baju besi ya, gitu kan. Upaya ikhtiar manusiawi juga. Ada ikhtiar manusiawi gitu kan. Oh iya. Dan harus beretika. Apa tuh batasannya atau maknanya apa? Iya, artinya begini, jangan sampai orang punya tujuan gitu ya, tapi menghalalkan segala cara. Oh, nah kan gitu. Ya oke lah dalam atau menabrak syariat gitu. Menabrak syariat kan begitu kan. Seorang muslim ya jelaslah muslim atau seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah kan. Termasuk muslim yang maksudnya kuat di sini kan kuat finansial juga termasuk gitu kan. Artinya ya mau nggak mau hidup di dunia ya harus punya duit lah, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan gitu. Tapi jangan sampai kemudian ini kan saya butuh duit buat buat beli baju, buat sholat, biar bisa zakat, biar bisa pergi umroh, haji. Tapi dia nggak memikirkan cara menghasilkan uang itu bagaimana gitu. Pokoknya dapat duit lah gitu. Ini nggak bisa juga begitu. Etika untuk menghasilkan uang itu. Nah, itu dia. Diperhatikan kefiatnya gitu ya. Tata caranya. Atau dalam bahasa syar'inya tuh ikhlas dan ittiba. Kan gitu kan. Sebagian lebih familiar itu ikhlas dan ittiba. Tapi gitu kalau bahasa itu apa tadi? Sukses dan beretika. Oh iya. Gitu. Jangan hanya beretika doang. Yuk kita pokoknya ini kita udah ikutin etikanya, tapi ya ntar nggak tahu lah gimana gitu. Ya artinya nggak tahu gimana tuh nggak mau mengerahkan segala upayanya lah gitu. Jadi semuanya tuh harus terstrategikan, harus digodok. Dan Rasulullah kan begitu. Dalam perang-perangnya beliau punya intelijen yang mungkin gak cuma 1 orang 2 orang,
Berulang-ulang kali beliau mengumpulkan data informasi. Betul. Agar kemudian dari informasi, dari data-data itu kan buat bahan oh strateginya kayak gini, kayak gitu. Kan gitu kan. Jadi emang dari awalnya Muslim enggak boleh enggak maksimal dalam beramal kali gitu. Itu dia. Makanya enggak boleh sembarang gitu. Makanya dalam Islam itu kan ada istilahnya ihsan. Ihsan itu kan artinya pokoknya kita kalau berbuat sesuatu, ya berbuat kebaikan lah. Harus berusaha untuk sampai paling tinggi kan gitu kan. Itqan juga, Seth. Itqan, ihsan, kan gitu kan. Apa ya bahasanya? Itqan itu apa ya, Seth? Itqan tuh totalitas bisa dibilang lah. Terbaik gitu kan. Iya. Itu sampai Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Dan itu kan menariknya di ayat berikutnya kan tentang Rasulullah kan, Isra Mi'rajnya Rasulullah. Betul, gitu kan. Itu kan memberikan apa ya? Memberikan isyarat gitu ya. Bahwasanya Rasulullah itu orang yang muhsin. Kalau muhsin tuh seperti ini loh. Iya. Iya, orang yang memang ya digambarkan itu bukan hanya ya jelas lah kalau kita membaca kisah hidupnya Rasulullah, muhsin banget beliau dalam arti benar-benar totalitas dalam segala hal gitu ya. Dan di situ digambarkan totalitas Rasulullah dengan top level amal kebaikannya itu sampai Rasulullah itu diisrakan, diperjalankan oleh Allah ke tempat yang paling tinggi yang tidak pernah seorang makhluk pun kesana kan gitu. Sampai malaikat Jibril kan nggak ikut gitu kan. Kan itu dia. Apa jangan-jangan mungkin ini tadabur gitu. Kalau orang muhsin dalam beramal totalitas, dia bisa sampai derajat yang tinggi. Bisa Allah. Benar. Kayak tadi tadabur dari ayat yang antum baca tadi ya. Benar. Kalau orang sungguh-sungguh dalam beramalnya dia totalitas, muhsin bahasa Quran tadi, mutqin yang dia bisa sampai derajat yang tinggi. Benar. Karena kan Nabi dibawa sama Allah di Mi'raj kan ya. Benar. Itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat, ini konsep yang terakhir. Bahwasanya setiap amal kebaikan dalam Islam itu konsepnya ya harus memberikan manfaat kepada orang yang beramal. Oh, buat dia dulu sebelum orang lain. Ya artinya pokoknya kan gini. Ada satu fenomena beberapa hari ini juga kalau nggak salah sempat ada videonya gitu ya. Bahwasanya kami tuh beramal soleh itu nggak mikirin biar dapat pahala. Pokoknya kami ya beramal soleh aja tanpa ada iming-iming pahala. Kan gitu kan. Jadi dikira mereka iming-iming pahala itu rendahan gitu. Di pikiran mereka begitu. Gitu. Padahal boleh lah. Sangat wajar. Lah kan Rasulullah yang bilang sendiri kan. Imanan wahtisaban. Nah iya kan. Bahkan ketika di awal-awal datang ke Madinah, Rasulullah bilang barang siapa yang mau beli sumur rumah untuk kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh kaum muslimin dan orang-orang banyak, falahul jannah, maka baginya surga. Kan gitu. Kan surga ini kan ya manfaat kan. Iming-iming kan. Kan begitu kan. Oh iya, makanya gini saat di dalam pembahasan kita tuh ada hadis-hadis targhib dan tarhib ya. Nah itu dia. Targhib tuh ayo motivasi amal. Mungkin tanda kutip iming-imingan kebaikan. Nah itu dia. Tarhib ditakut-takutin kan. Nah tetapi jangan dipahami konsep kebermanfaatan beramal soleh dalam Islam itu seperti manfaat pragmatis yang diamini oleh Barat. Artinya gini, Barat itu kan mengamini manfaat pragmatis dalam arti begini. Manfaat itu hanya dirasakan oleh sebagian orang, tapi kemudian merugikan orang lain. Oke. Kan gitu. Barat kan begitu modelnya kan. Bahwasanya kami ini menguasai sumber daya yang ada di dunia, kan gitu kan. Nah, sumber daya yang kami kuasai ini dia tidak peduli bahwasanya itu akan merusak lingkungan, akan merugikan negara yang dikeruk gitu ya. Pokoknya mereka yang kaya diri lah. Iya, pokoknya ya gue mikirin diri gue sendiri aja lah. Pokoknya begitu kan. Kapitalis kan begitu. Kalau Islam kan nggak begitu. Setiap kebaikan dalam agama Islam itu dampak kebermanfaatannya harus dirasakan oleh semua orang. Dan diri individu dan masyarakat. Individu dan semua orang pasti begitu. Beda kalau model manfaat pragmatis yang diikuti oleh
dunia barat kan begitu. Termasuk kebermanfaatan dalam agama Islam itu kan gini, ketika kita ya dalam banyak konteks gitu ya, dalam banyak sisi kehidupan, ketika kita berupaya untuk beramal soleh, mengikuti panduan-panduan, petunjuk-petunjuk Allah, misalnya dalam berkeluarga, kan nanti keluarga kita jadi nyaman, jadi harmonis, jadi tenang gitu kan. Kalau kita kemudian bekerja sesuai dengan etika-etika yang ada, syarat-syarat yang ada gitu kan, tidak tidak menyerempet hal-hal yang haram gitu kan. Itu kan juga mendatangkan ya rizki, bukan hanya sekedar rizki, tetapi rizki yang berkah, hati itu nyaman dan seterusnya gitu. Jadi di antara konsep tadi, amal itu juga tidak masalah harus dirasakan oleh pribadi yang mengamalkan itu. Benar. Bukan malah kayak tadi yang antum bilang, saya nggak apa-apa, saya yang penting saya ini buat orang lain. Padahal mah sah-sah saja. Sah-sah saja kan gitu. Ya kan kalau kita baca-baca hadis juga kan banyak sekali kan iming-iming kebaikan gitu kan, yang kembalinya kepada si pengamal soleh itu yang mengamalkan tadi kan. Itu. Bahkan dalam perang Badar kalau nggak salah Sat, ya. Yang mana? Yang orang Rasulullah tuh menyemangatinya dengan ayo kita menuju jannatin arduhas samawati wal ard. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang ya mungkin baru pertama kali mendengar gitu ya. Wahai Rasulullah, surga itu seluas langit dan bumi gitu. Iya benar gitu. Wah, kalau begitu sampai pada saat itu si sahabat itu sedang memegang beberapa butir kurma, karena kemudian terpanggil untuk mendatangi surga yang sebegitu luasnya, kurma itu nggak jadi dimakan gitu. Orang surga di depan mata kita ngapain terlalu lama ini untuk mengunyah ini gitu kan, dilempar dia kemudian berjibaku dengan musuh-musuhnya dan kemudian syahid masuk surga. Kan itu juga termasuk iming-iming kan. Betul, cara Rasulullah menyemangati begitu. Berarti Masya Allahnya Islam itu balance antara kebaikan pribadi. Tadi saya tuh menarik banget tuh kayaknya kalau dibahas lebih dalam, Masya Allah juga tuh kayaknya yang tadi, bahwa kita ada yang keagamaan, artinya kita harus soleh, hubungan kita sama Allah harus baik. Yang kedua, hubungan kita sama sosial baik. Benar. Yang ketiga, hubungan kita dengan lingkungan kita hidup. Benar. Karena mohon maaf nih Satya, saya melihat nih, sebagian orang mungkin tidak menganggap itu sebuah dosa. Buang sampah sembarangan. Itu dia. Kadang ya kalau kita lewat jalannya tuh ada tumpukan sampah, padahal itu bukan tempat sampah. Benar. Di samping sungai lagi. Benar. Itu karena kesalahpahaman mereka tentang konsep beramal kali. Konsep beribadah, menghamba, beramal. Termasuk ini Sat. Apa tuh? Rokok sambil naik motor. Aneh sering negor-negorin orang gitu Sat. Iya kan? Amar ma'ruf naik. Enggak, maksudnya gini. Orang merokok sambil sambil motor sambil ngerokok. Naik motor sambil ngerokok itu kan ada mudaratnya tuh. Jelas. Kadang merugikan orang, bukan kadang sih, sering. Matanya sampai ini saya kena baranya. Nah itu kan sebenarnya kalau dia bisa menahan, dia kan bisa mendapat pahala di situ gitu kan. Itu termasuk kebaikan, beramal soleh juga gitu. Ya, alhamdulillah setannya tuh sering naik motor gitu, berpindah dari satu tempat. Tapi sering juga negorin orang-orang kayak gitu tuh. Kalau umurnya di bawah aneh, ya Allah Sat, mohon maaf, anak SMA pagi-pagi udah gede-gede di motor lagi udah dengan pepet Set, matiin rokok lu, ibang kadang dia udah langsung kayak gitu. Kalau yang dia mungkin agak tua kan gitu umurnya, saya agak bilang dengan bang atau mas gitu. Tapi saya pepet itu, mas pokoknya matiin mas gitu. Dan alhamdulillah mungkin kalau 80% atau 90% tuh langsung matiin. Ada juga yang nyolot gitu. Ada juga, apaan sih? Wah kalau nyolot, kalau saya lagi buru-buru ya saya diemin. Tapi kalau lagi ini saya agak tegesin juga tuh Seth. Ya karena dia begitu karena nggak tahu konsep amal soleh ya. Iya. Nah, artinya Masya Allah ya teman-teman. Jadi dari sisi solehnya aja, tadi soleh muslihun nih kita kan. Dari sisi solehnya aja kita juga harus memaknai dengan benar nih. Makna kita jadi soleh itu seperti apa? Kayak apa gitu. Bukan karena dia ibadahnya baik tapi sama lingkungannya kagak. Oh berarti memang untuk model jadi soleh aja itu kita juga perlu tahu nih Seth ya, tentang apa saja soleh itu. Modal kita itu apakah kita cuma soleh
hubungan kita baik sama Allah aja. Ternyata setelah antum jelasin tadi, ternyata ada kaitannya dengan masyarakat, dengan konsep kita beramal soleh itu tentang lingkungan dan lain sebagainya itu ya. Masya Allah, mungkin waktu kita terbatas nih Ustaz, karena keterbatasan waktu ini sebenarnya sangat menarik nih obrolan kita, sangat menarik Masya Allah. Dan ini teman-teman ya, makanya kita tuh jadi soleh pun mesti melihat beberapa hal ini nih. Semoga kita diberikan kemudahan lah untuk jadi orang soleh. Juga tata cara atau konsep-konsep kita menjadi orang soleh itu bagaimana sebelum kita menjadi orang yang muslihun atau yang berdampak kesolehannya kepada orang lain. Terima kasih, kira-kira itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.